Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Raden Ajeng Entarsmen. Saya bekerja sebagai dosen tetap di program studi D3 Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Jakarta. Video ini merupakan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran sebagai salah satu instrumen penilaian pada sertifikasi dosen 2026. Dalam video ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh pengajaran adalah pengantar ekonomi. Mata kuliah pengantar ekonomi merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa di semester 1. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS. Kemudian bentuk dan metode pembelajaran di kelas menggunakan metode pembelajaran aktif, diskusi, dan partisipasi mahasiswa. Melalui metode ini, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pendengar, tetapi juga terlihat secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Referensi buku yang digunakan, Principle of Economy, karangan dari Casper and Oster. Kemudian referensi pendukung lainnya yaitu Mikroekonomi Teori Pengantar dan Makroekonomi Teori Pengantar karangan Sadono Sukirno, kemudian Pengantar Ekonomika karangan Kunawangsi dan Pracoyo. Perkuliahan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan dalam satu semester yang mencakup 14 kali kegiatan pembelajaran tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Capaian pembelajaran pada mata kuliah pengantar ekonomi yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dan teori dalam bidang ilmu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kemudian mahasiswa mampu memecahkan masalah berbagai metode dari sisi ekonomi mikro dan ekonomi makro. Serta mahasiswa mampu menyelesaikan dan menganalisis materi atau data dengan metode serta memecahkan masalah dalam bidang keahlian atau bekerja sama, berkomunikasi secara profesional dan bertanggung jawab atas tugas mandiri dan kelompok. Bahan kajian yang dilakukan atau yang dibahas pada mata kuliah pengantar ekonomi antara lain, yang pertama memberikan pemahaman dasar mengenai prinsip, konsep, dan teori ekonomi yang meliputi aspek mikro dan makro serta relevansinya dalam kehidupan nyata dan kebijakan publik. Kemudian yang kedua, mahasiswa akan mempelajari terkait dengan problematika ekonomi terkait kelangkaan, kemudian pilihan dan biaya peluang, dilanjutkan dengan analisis permintaan dan penawaran, keseimbangan pasar serta elastisitas. Kemudian yang ketiga, di tingkat perilaku individu dan perusahaan, materi mencakup teori perilaku konsumen dalam mengalokasikan pendapatan untuk memaksimalkan utilitas serta teori perilaku produsen yang meliputi analisis produksi dan biaya untuk mencapai efisiensi. Kemudian mahasiswa juga akan memahami struktur pasar seperti persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Kemudian pada aspek makroekonomi yang kelima, pembahasan meliputi perkembangan ekonomi makro, pendapatan nasional, circular flow, serta peranan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam mengelola perekonomian. Topiknya terkait dengan adanya agregat demand, agregat supply, dan siklus bisnis yang akan dianalisis untuk memahami fluktuasi ekonomi. Selain itu, mahasiswa akan mempelajari sejarah perkembangan uang, inflasi, pengangguran, dan perdagangan internasional beserta dampaknya terhadap perekonomian nasional. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan, tentunya yang pertama, mahasiswa mampu untuk memahami dan menjelaskan konsep dan teori dalam bidang ilmu ekonomi serta pengertian ilmu ekonomi dan masalah ekonomi tentang problematika ekonomi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu untuk memahami dan menjelaskan konsep dan teori dari bidang ekonomi serta mekanisme pasar, kemudian mengenal dan mengerti permintaan dan penawaran, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, menjelaskan metode dan sistem ekonomi.
Kemudian mahasiswa mampu untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan keseimbangan pasar, mengenal dan mengerti elastisitas permintaan dan penawaran, menjelaskan dan menghitung elastisitas produksi, biaya produksi jangka pendek, dan biaya produksi jangka panjang. Kemudian mahasiswa mampu untuk menjelaskan, memahami, dan menganalisis perilaku konsumen dan produsen, mengenal dan mengerti nilai guna dan manfaat dari perilaku konsumen, kemudian menjelaskan dan mengukur perilaku konsumen baik secara tabel maupun grafik. Kemudian, mahasiswa mampu untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan teori produksi, mengerti dan menjelaskan perbedaan antara produksi satu variabel dan dua input variabel secara tabel maupun grafik. Kemudian, mahasiswa mampu untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan tentang konsep biaya produksi, mengenal dan mengerti biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang, kemudian menjelaskan biaya produksi secara grafik. Kemudian, mahasiswa mampu untuk menyelesaikan, menganalisis, dan memecahkan masalah tentang struktur pasar, mengenal dan mengerti ciri-ciri dari masing-masing struktur pasar. Kemudian mahasiswa mampu untuk memahami, menjelaskan lahirnya ekonomi makro, mengenal, mengerti tentang perkembangan ekonomi makro, menjelaskan konsep serta metode pendekatan penghitungan pendapatan nasional. Kemudian mahasiswa mampu untuk memahami, menyelesaikan, dan memecahkan masalah tentang circular flow, menjelaskan dan menghitung pendapatan nasional. Di sini melalui pendekatan multiplier, baik itu perekonomian 2 sektor maupun 3 sektor, memahami, menjelaskan peranan pemerintah dalam perekonomian. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis, memahami, dan menjelaskan untuk peranan kebijakan fiskal, mengenal dan mengerti sistem perpajakan secara sederhana. Kemudian mahasiswa mampu untuk menjelaskan, memecahkan masalah, dan menganalisis konsep dari aggregate demand dan aggregate supply, mengenal dan mengerti faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan agregat, menjelaskan siklus bisnis suatu perekonomian. Kemudian juga mahasiswa mampu untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan konsep terkait dengan uang dan sejarah serta perkembangan uang, kemudian mengenal dan mengerti fungsi dan jenis uang, menjelaskan proses penciptaan uang, kemudian memahami permintaan uang serta keseimbangan pasar uang, menjelaskan instrumen dari kebijakan moneter. Kemudian, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan, menganalisis dan memecahkan masalah konsep dari inflasi, pengangguran, kemudian mengenal dan mengerti macam dari inflasi dan pengangguran, menjelaskan hubungan inflasi dengan pengangguran. Kemudian, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menganalisis serta memahami teori konsep perdagangan internasional, mengenal dan mengerti keunggulan dalam perdagangan internasional, menjelaskan manfaat serta hambatan dalam perdagangan internasional. Dalam penilaian mata kuliah pengantar ekonomi, bobot yang diberikan untuk ujian tengah semester yaitu sebesar 25%, ujian akhir semester sebesar 30%, kuis 15%, kemudian tugas 20%, dan partisipasi 10%. Materi yang diberikan kepada mahasiswa adalah berbentuk PowerPoint yang diberikan secara jelas, konsisten, sederhana, dan inovatif, serta menampilkan font yang mudah dibaca oleh mahasiswa agar memahami materi yang disampaikan di kelas. Dalam pembelajaran aktif di kelas dilakukan dengan mendorong mahasiswa untuk memahami konsep-konsep ekonomi melalui analisis kasus, tanya jawab, dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan fenomena ekonomi fenomena ekonomi di sini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, tentunya mahasiswa dapat menghubungkan teori yang dipelajari dengan kondisi yang nyata yang terjadi di masyarakat. Kemudian di kelas pada saat pembelajaran diharapkan tentunya dapat diterapkan melalui diskusi kelompok ataupun diskusi kelas. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertukar pendapat, menyampaikan hasil analisis, serta memberikan tanggapan terhadap pandangan teman-temannya. Kemudian kegiatan ini tentunya bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemudian komunikatif, dan tentunya kerjasama sampai dengan menyelesaikan permasalahan ekonomi. Kemudian adanya partisipasi mahasiswa menjadi salah satu aspek penting dalam pembelajaran. Partisipasi dapat ditunjukkan melalui keaktifan dalam mengajukan pertanyaan, kemudian memberikan pendapat, menanggapi diskusi, serta kemampuan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen.
Kemampuan mahasiswa dalam menjawab pertanyaan tidak hanya menunjukkan tingkat pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari, tetapi juga melatih keberanian, kemampuan analisis, dan keterampilan berkomunikasi secara akademik. Demikian video yang saya buat. Yang berikutnya adalah video interaksi dengan mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang adik-adik mahasiswa. Sehat semuanya? Oke, masih semangat untuk pembelajaran hari ini? Adik-adik mahasiswa, program kali ini pengantar ekonomi, pengantar ekonomi, ya. Di sini bukunya karangan dari Fair and Author mengenai prinsip of ekonomi, kemudian dari Sadono Sukirno mengenai mikroekonomika teori pengantar, kemudian makroekonomika teori pengantar oleh Sadono Sukirno, kemudian pengantar ekonomika ini karangan dari Punawangsi dan Prajoyo. Untuk referensi pendukungnya ya Kak ya. Baik, nah bahan kajian kali ini bahas terkait dengan problematika ekonomi. Nah, apa yang kita bahas? Yaitu mengenai konsep, kemudian teori dalam bidang ekonomi, serta pengertian dari ilmu ekonomi dan permasalahan ekonomi mengenai problematika ekonomi. Nah, sebelum itu ke materi, boleh angkat tangan siapa di antara kalian yang pada saat diberikan uang saku oleh ayah bundanya ya sebelum 1 bulan sudah habis. Ayo semuanya ya merasa ya. Baiklah, ini ternyata adalah salah satu contoh yang sederhana mengenai permasalahan ekonomi. Kenapa? Karena kebutuhan kita tidak terbatas. Saya ingin A, saya ingin B, saya ingin C, tapi sumber dayanya terbatas. Maka kali ini kita akan mempelajari bagaimana pengambilan keputusan yang tepat, gitu ya, untuk permasalahan ekonomi. Baik. Nah, kemudian kita masuk ke definisi dari ilmu ekonomi menurut para ahli. Nah, kita lihat di sini menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam mengelola sumber daya untuk apa? Menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Nah, menurut Alfred Marshall, ilmu ekonomi adalah studi tentang manusia dalam kehidupan sehari-hari, terutama mengenai usaha memperoleh dan menggunakan pendapatan. Namun di sini menurut Paul Samuelson mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana individu dan masyarakat memilih menggunakan sumber daya yang langka untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa serta mendistribusikannya kepada masyarakat untuk dikonsumsi. Ini menurut para ahli. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah apa? Di sini ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam keseharian ketika keseluruhannya yang terbatas. Namun apa sumber dayanya terbatas. Paham ya? Sampai sini ya. Baik, contohnya bagaimana untuk ilmu ekonomi contoh sederhananya. Misalnya kalian sebagai mahasiswa diberikan uang saku dalam 1 minggu misalkan 500.000, ya kan? Nah, tentunya kita harus membagi-bagi uang tersebut, betul nggak? Untuk apa? Transportasi,
untuk membeli buku alat tulis, gitu ya, kemudian untuk makan. Nah, tentunya orang tersebut kan terbatas, betul nggak? Maka kalian harus menentukan prioritas pengeluarannya. Baik. Nah, berarti ekonomi adalah dapat dilihat dari kegiatan sehari-hari yang melibatkan apa? Pilihan, pengeluaran, penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ekonomi deskriptif. Apa itu ilmu ekonomi deskriptif? Cara ilmu ekonomi yang menggambarkan atau menjelaskan terkait dengan kondisi perekonomian yang sebenarnya berdasarkan apa? Fakta, data, dan kenyataan yang terjadi. Misal ya, di data BPS ya ada data mengenai pengangguran, data inflasi gitu ya, seperti itu yang tentunya realitas data yang ada. Kemudian ada teori ekonomi. Teori ekonomi cara ilmu ekonomi yang menjelaskan apa? Hubungan sebab akibat dari berbagai peristiwa ekonomi dan merumuskan prinsip-prinsip dari ekonomi. Apa saja teori ekonomi? Nah, ini ya, ada teori ekonomi mikro, ya. Apa itu mikro? Mikro itu adalah kecil. Karena berkaitan dengan ekonomi, maka ilmu yang menganalisis bagian-bagian kecil dari ekonomi. Ya, jadi contoh topiknya adalah terkait dengan teori demand, supply, biaya opportunity ya, kemudian struktur pasar. Kalau makro besar, ya artinya apa di sini kan terkait dengan ekonomi, ilmu yang menganalisis keseluruhan perekonomian. Topik yang dibahas apa tuh? Banyak, teori inflasi, teori pengangguran, ya, kebijakan fiskal, kebijakan moneter. Nah, kemudian yang ketiga adalah apa? Ekonomi terapan. Ekonomi terapan adalah penerapan teori ekonomi untuk memecahkan masalah. Ya, masalah apa? Masalah ekonomi dalam kehidupan nyata. Apa saja contohnya? Ekonomi syariah ya, yang adik-adik mungkin nanti akan pelajari ya di Brodol Studi D3 Keuangan Perbankan Syariah ya. Kemudian ada ekonomi pertanian, ekonomi perbankan ya, ekonomi pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi internasional. Seperti contohnya saja. Baik, kita masuk ke konsep dasar. Konsep dasar ilmu ekonomi apa saja? Yang pertama, kebutuhan manusia tidak terbatas. Ya, jadi artinya kebutuhan manusia tidak terbatas. Ya, misalkan kalian contohnya sebagai mahasiswa, kalau dulu kan kalian hanya misalkan kebutuhannya untuk buku tulis, gitu ya. Tapi sekarang kan perkembangan zaman semakin berkembang. Apa yang kalian butuhkan sebagai mahasiswa? Laptop, apa lagi? Internet, smartphone, gitu ya. Jadi kebutuhan manusia selalu berkembang sesuai dengan apa? Waktu, pendapatan, teknologi, dan daya hidup. Ya. Kemudian sumber daya yang terbatas. Betul. Ya, jadi artinya kebutuhan manusia tidak terbatas, namun sumber daya terbatas. Nah, sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia tentunya memiliki jumlah yang terbatas. Apa yang terbatas contohnya? Waktu, tenaga kerja, gitu ya. Ya, itu adalah sumber daya terbatas. Kemudian choice, pilihan. Ya, karena sumber daya kita terbatas, maka
maka kita sebagai manusia harus apa? Menentukan pilihan. Prioritas mana nih yang kita prioritaskan? Ya, yang kita pilih misalkan membeli buku atau tiket menonton film. Choice, pilihan. Kemudian biaya peluang atau opportunity cost. Artinya apa, Bu? Setiap pilihan memiliki pengorbanan terhadap apa? Alternatif lain yang tidak dipilih. Contoh, ya, ketika kalian memilih belajar untuk ujian, ya, maka waktu untuk bermain atau menonton film menjadi apa? Biaya peluangnya, gitu ya. Oke, kita masuk ke teori dasar dari ilmu ekonomi. Jadi teori dasar dari ilmu ekonomi ada teori permintaan. Nah, demand atau permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh siapa? Konsumen pada berbagai tingkat harga. Gitu ya. Nanti untuk the next-nya, pertemuan berikutnya kan ada teori permintaan, ya. Nah, hukum permintaan apa? Jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Ceteris paribus, jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Artinya, konsumen kan sebenarnya senangnya adalah jika harganya apa? Murah. Maka permintaan akan naik, ya. Oke. Nah, kemudian ada teori penawaran, yaitu jumlah barang dan jasa yang ingin dan mampu, ya, dijual produsen pada berbagai tingkat harga. Nah, untuk penawarannya apa? Jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Ceteris paribus. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya apa? Ada teori keseimbangan pasar. Jadi teori keseimbangan pasar ini adalah terkait dengan ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran, gitu ya. Nah, tentunya tadi teori mengenai permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, next-nya pertemuan berikutnya itu akan lebih detail kita jelaskan, ya, sesuai dengan rencana pembelajaran 1 semester kita. Kemudian masalah ekonomi dan problematika ekonomi. Jadi apa sih problematika ekonomi? Ini adalah terkait dengan apa? Adanya muncul persoalan mengenai apa? Akibat ketidakseimbangan kebutuhan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas tapi sumber dayanya terbatas, gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada 3 masalah pokok dalam perekonomian, ya, yang tentunya kita akan bahas. Yang pertama adalah pertanyaan mengenai uang, ya. Barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak? Artinya di sini ini adalah menyangkut terkait dengan apa? Persoalan jenis dan jumlah barang dan jasa yang perlu diproduksi agar apa? Agar sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Bagaimana cara memproduksi barang tersebut? Ini terkait dengan apa, Bu? Penggunaan teknologi dan pemilihan sumber daya yang dipakai. Kemudian penghum apa? Untuk siapa barang tersebut diproduksi? Ini yang apa? Persoalan yang siapa yang memerlukan barang dan jasa, ya, dan siapa saja yang ikut menikmati hasilnya, gitu ya. Oke, nah kemudian dampak problematika ekonomi apa saja, Pak? Kemiskinan, pengangguran, inflasi, ya, kesenjangan pendapat, kelangkaan dan barang, ya, makan
anggaran, gitu ya. Ini terkait dengan dampak. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Untuk individu tentunya apa? Membuat skala prioritas kebutuhan. Kalau dari perusahaan bagaimana? Meningkatkan efisiensi produksi menggunakan teknologi yang tepat guna, gitu ya. Kemudian menggunakan inovasi produk bagi pemerintah, menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas harga, gitu ya. Banyak sekali, ya. Nah, kita lihat di sini ada siklus lingkaran kegiatan perekonomian yang bersektor, yaitu rumah tangga. Rumah tangga itu adalah konsumen yang membeli barang dan jasa dari perusahaan, tapi mereka juga yang menyediakan faktor produksi seperti apa? Tenaga kerja, alam, modal, dan perusahaan. Produsen yang memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada si rumah tangga. Nah, kita lihat di sini kan, ini adalah silver tone, ya, untuk yang dua sektor. Dilihat di sini bagaimana awalnya rumah tangga menyediakan faktor produksi, gitu ya. Faktor produksi apa saja? Sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, skill, kira usaha, gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini perusahaan menggunakan faktor produksi untuk apa? Menghasilkan barang dan jasa. Nah, barang dan jasa dijual kepada siapa? Rumah tangga membayar barang dan jasa. Nah, uang hasil penjualan menjadi apa? Pendapatan si perusahaan. Tentunya perusahaan akan membayar, ya, faktor produksi kepada rumah tangga. Nah, rumah tangga tentunya akan memperoleh pendapatan dan kembali melakukan konsumsi. Artinya proses ini berlangsung terus menerus sehingga roda perekonomian berputar. Oke, baik. Nah, ada mahasiswa, ada pertanyaan tidak sebelum saya menyimpulkan? Ya, silakan, Bang Rizky. Boleh? Terima kasih atas jawaban ini. Sebenarnya saya ingin tanya satu, apa sebenarnya yang dipelajari dalam ilmu ekonomi ini? Oke, baik, terima kasih Bang Rizky untuk terkait pertanyaan apa sih yang kita pelajari mengenai ilmu ekonomi ini? Satu, apa? Kelangkaan, gitu ya. Nah, kelangkaan ini tadi artinya adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas, tapi sumber dayanya yang terbatas seperti uang, tenaga, waktu, gitu ya. Itu intinya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas apa? Untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas. Karena adanya apa? Kelangkaan. Nah, ini menjadikan kalau langka manusia kan harus apa? Membuat pilihan dan menentukan prioritas. Kondisi ini yang menimbulkan adanya problematika ekonomi, ya. Maka banyak sekali berbagai permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, inflasi, kesenjangan pendapatan. Karena itu apa? Kita harus memahami terkait dengan konsep dan teori dari ekonomi dari sangat penting, ya, agar apa? Individu, perusahaan, pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat untuk apa? Mencapai kesejahteraan masyarakat. Baik, ya, demikian untuk pertemuan kali ini, ya. Jika tidak ada pertanyaan lain lagi, tidak. Baik, sudah clear, ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.